Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, teman-teman kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jumpa bersama saya Khairuddin Lubis. Di sini kita akan belajar bersama kitab Bulughul Maram dengan bab zikir wa doa, bab zikir dan doa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah bagi mereka yang mensucikan diri wa dzakara isma rabbih, wa dzakara, dan menyebut nama Tuhannya, fasalla, lalu dia bersalat atau dia berdoa. Allah juga berfirman, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Akhrajahu Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Hadis ini adalah salah satu hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang datangnya dari Allah, akan tetapi dilafalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bunyi hadisnya adalah, aku, kata Allah, bersama hambaku, madzakaroni, selama hambaku mengingatku atau berzikir untukku, wa taharrakat bi syafatahu, dan bibirnya senantiasa bergerak untukku, kata Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita satu doa yang mana berbunyi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah diriku, ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan senantiasa berlaku hasan atau berbuat baik dalam beribadah kepadamu. Jadi tema kita pada saat ini, kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang zikir andalan. Hendaknya setiap kita mempunyai zikir andalan kita masing-masing. Teman-teman pernah enggak sekiranya mengingat pada suatu masa ketika dalam perjalanan kita melihat atau tidak sengaja melihat ada orang tua misalkan, ketika naik kendaraan atau ingin mengangkat beban, misalkan mengangkat belanjaan, selalu mengatakan bismillah, selalu mengatakan bismillahirrahmanirrahim, atau menyebut salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa mereka sadari, lidah mereka, bibir mereka selalu berucap hal demikian. Atau mungkin kita pernah memperhatikan orang tua kita yang mana dalam jarak jauh misalkan kita melihat kok bibirnya komat kamit terus, apa kira-kira yang terjadi? Nah, inilah kalau kita ingin memperhatikan orang-orang tua kita dulu itu sering sekali berzikir, ya, lidahnya, bibirnya selalu basah. Apa sih zikir itu? Zikir dari kata dzakara yadzkuru, dzikran. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dzakara yadzkuru itu artinya bisa mengingat, atau artinya juga bisa mengucapkan, seperti itu. Maka sebagaimana firman Allah juga sabda Rasulullah tadi,
kita sebagai seorang muslim layaknya agar selalu merasa dekat dengan Allah dan agar Allah Subhanahu wa taala selalu dekat dengan kita selalu ucapkan zikir, basahi bibir kita dan lisan kita dengan selalu berzikir kepada Allah atau mengingat Allah atau selalu mengucap akan asma-asma Allah. Zikir itu bagaimana bentuknya? Banyak zikir itu. Bisa dengan mengucapkan subhanallah atau subhanallah wa bihamdi atau subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Atau ada juga zikir yang lain berupa istighfar. Rasulullah SAW dalam satu hari itu tidak luput dari 100 kali istighfar. Bahkan salah satu sabda beliau bahwasanya istighfar itu adalah kunci segala sesuatu. Jadi apabila kita dirundung masalah, berada dalam musibah, istighfar banyak-banyak. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala, ingatlah, bidzikrillah, dengan mengingat Allah, dengan menyebut Allah, tatmainnu al-qulubu. Tatmain itu artinya tenang. Al-qulub itu hati. Hati akan selalu menjadi tenang. Maka biasanya orang kalau sudah dalam musibah itu untuk mengingat Allah itu susah. Maka paling gampang ketika itu adalah istighfar. Banyak istighfar. Zikir yang lain juga ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 kalimat, 4 kata. Apabila 4 kata ini ditimbang pada hari kiamat nanti, dari sekarang, ya, dibanding perkataan kita yang kita ucapkan dari sekarang, maka di hari kiamat nanti 4 kata ini akan lebih berat daripada apa yang kita ucapkan di dunia semenjak sekarang ini sampai kita mati nanti. Apa 4 kata itu? Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Rasulullah juga bersabda, ada 4 al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat itu artinya hal-hal yang kekal, ya, hal-hal yang baik yang kekal. Al-baqiyatus shalihat. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Ada 5 itu. Kemudian Rasulullah juga bersabda, habul kalam ilallahi arba, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Allah Subhanahu wa taala ada 4 perkataan yang Allah sangat cintai, tidak jadi masalah dan tidak akan memberikan kamu mudarat, entah kamu ingin mengucapkan dari mana. Pertama kali, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak yang lain, ya, apabila kita ingin berzikir. Salah satu zikir juga selain yang tadi saya sampaikan, juga bisa berupa melafazkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya kita selalu rutin membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau ayat kursi, atau apa saja, ya. Senantiasa bibir kita, lidah kita basah berzikir kepada Allah, maka senantiasa itu pula kita insya Allah akan selalu berada dalam lindungan Allah. Pastinya ketika kita berzikir, kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir bukan cuma sekedar mengucap, tapi berzikir juga artinya mengingat. Jadi ketika kita berzikir, hendaknya kita mengingat ada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat menjaga diri kita dari berbagai macam hal-hal yang buruk maupun kemaksiatan. Demikian. Jadi hendaklah setiap orang mempunyai zikir andalannya masing-masing. Saya punya zikir yang setiap hari hampir saya ucapkan ketika dalam perjalanan atau apa dan lain sebagainya, ya. Hendaknya teman-teman semuanya juga mempunyai zikir andalan masing-masing.
Nggak perlu banyak-banyak, sedikit saja, tapi rutin. Itu lebih disukai Allah. Yang terus-menerus meskipun sedikit lebih disukai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di musim-musim sekarang ini ketika wabah COVID-19 sedang merajalela, banyak orang akhirnya itu takut. Banyak kembali kepada Allah. Seakan-akan mereka merasa bahwasanya wah, ada apa ini? Seakan-akan ada maut di depan kita dan kita merasa jauh dari Allah, sehingga mulai sekarang kesempatan bagi kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Ya, daripada kita mengucapkan kata-kata yang kurang baik, ya, kata-kata yang sering orang bilang nama-nama hewan yang ada di kebun binatang, ya, jangan sampai seperti itu. Ya, ucapkanlah kata-kata yang baik, banyaklah berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan ambillah 1, 2, atau 3 zikir andalan kita masing-masing. Ya, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah diriku, ala dzikrika, untuk selalu senantiasa berzikir kepadamu, mengingat kepadamu, wa syukrika, dan berterima kasih kepadamu, wa husni ibadatika, dan selalu beribadah yang baik kepadamu. Aku punya zikir aku sendiri. Kamu, zikir andalanmu apa? Ini saja dari saya. Usikum wa iyaya bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.